Tujuan pemeriksaan fisik yaitu untuk mengumpulkan data yang lengkap dan akurat sehingga kita dapat mengetahui apa masalah pada anak dan bayi. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, ibu jari, kuku-kuku jari, pergelangan sampai siku. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Paula Tanti. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Kalau boleh tahu, ada bayi namanya siapa ya Bu? Kevin Sulus, Oh, Dek Kevin. Tanggal lahirnya berapa? 20 Januari 2023. Sebentar, saya ambil dulu. Oh iya benar, usianya 10 bulan ya Bu? Ya sus, Kalau boleh tahu keluhannya apa? diare sudah 2 hari yang lalu. Oh, Dek Kevin diare ya? Dek Kevin, nanti diperiksa ya sama ibu supaya kita tahu masalahnya apa, kondisinya bagaimana, dan tindakannya dilakukan segera ya Bu. Iya. Ibu, pertama saya akan melakukan pemeriksaan antropometrik yang terdiri dari mengukur berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar lengan atas. Ibu, saya timbang dulu ya, tapi sebelumnya saya izin membuka baju adik kecil supaya nanti pas ditimbang hasilnya akurat ya Bu. Ya boleh sus. Adik kecil, ibu izin ya buka bajunya. Nih, benar. Ini pintar, nggak nangis. Makan kilo ya Bu. Ibu sebelumnya pas ditimbang berapa? 10 kilo sus. Oh, 10 kilo turun ya Bu. Ya. Ibu, selanjutnya saya akan mengukur lingkar kepala, lingkar dada, lingkar lengan atas. Tapi Ibu sebelumnya boleh bantu gendong? Boleh sus. Ini, Ibu. Kan ya dek. Ini, Ibu izin ya. Berapa sus? Lingkar kepalanya 33. Lingkar dadanya 31. Lingkar atas 10. Ini bisa ditidurkan kembali. Ibu boleh bantu saya pakaikan baju? Boleh sus. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari pemeriksaan suhu tubuh, pernapasan, dan nadi. Ibu, saya mulai ya mengecek suhunya. Dek Kevin, ini namanya termometer. Nggak sakit kok. Ibu tempel ya di ketiak. Baik, bentar. Ibu boleh yang dipegang? Boleh sus. Ibu, saya sambil ngecek nadi ya. Boleh sus. Nadi radialis selama 1 menit. Delapan Ibu. Ibu sempat berenang, sempat. Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa pernapasan. Karena bayi bisa menggunakan pernapasan perut, jadi saya akan menempelkan telapak tangan saya di perut.
Lalu saya rasakan dan saya mulai menghitung selama 1 menit. Sus. Nah, semuanya normal. Kepala kita lihat bentuknya kasus apa. Pada anak yang umurnya kurang dari 18 bulan, kita juga akan melakukan pemeriksaan adalah ubun. Kita raba. Ini masih teraba lunak ya, dan ini tidak cukup ya. Lalu kita juga akan melakukan pemeriksaan pada area mata. Coba saya tutup ya. Lalu kita lihat apakah matanya cekung atau tidak. Ini tidak cekung ya, kita dilihat dari kelopak matanya. Mata cekung adalah salah satu tanda dehidrasi. Kita periksa juga penyakitnya. Coba sini lihat ke atas. Ini mainan apa? Ini gambar apa? Yang ke atas kita lihat penyakitnya apakah ada anomis atau tidak. Ini tidak ada anomis ya. Kita juga lakukan pemeriksaan pada pupil. Kita lihat. Nah, pintar ya, nggak nangis ya. Lalu kita lakukan pemeriksaan pada area kuping, anda dikirimkan. Kita tarik kuping ke bawah, ke atas, listrik. Lakukan juga yang satunya. Ke atas, ke bawah, listrik. Pada anak juga perlu diperhatikan jarak antara 2 kampus dalam menit. Jarak antara kampus plus minus 3 cm. Pada kasus sindrom Down, jarak kampus biasanya lebih lebar dari pada khasnya. Lalu kita akan pemeriksaan pada area hidung. Kita lihat apakah ada kotoran atau tidak, ada polip ataupun kemerahan. Kita lakukan pemeriksaan pada area mulut juga. Coba buka mulutnya. Kita lihat apakah tumbuh gigi atau belum, bersih atau tidak. Lihat juga bibirnya kering atau tidak. Lihat juga apakah ada sariawan atau tidak. Sariawan biasanya ditandai dengan adanya pendarahan ataupun bercak-bercak putih. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfe. Kita raba seperti ini. Coba lihat ke bawah. Ini mainannya. Yang menunjuk kita raba. Kelenjar limfe biasanya tidak akan teraba, tidak akan terasa dan tidak akan terasa sakit. Ini tidak ada. Lakukan juga pemeriksaan di area leher. Tidak ada. Ada ketiga seperti ini. Tidak ada. Kelenjar limfe juga akan dilakukan pemeriksaan pada area selangkangan. Tapi kita akan lakukan pemeriksaannya pada saat kita lakukan pemeriksaan abdomen. Lalu kita akan lakukan pemeriksaan pada area leher. Kita raba apakah ada pemeriksaan ya atau tidak. Oke, ini tidak ada ya. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dada Ibu yang terdiri dari 2 organ, yaitu jantung dan juga paru. Yang pertama, saya akan lakukan periksa bagian paru ya Ibu. Oke, maaf ya, ini dibuka. Yang pertama, kita lakukan dengan inspeksi. Kita lihat bagian dada, bentuknya datar atau tidak. Kemudian, ada atau tidak tarikan dinding dada ke dalam. Pada bayi, biasanya tarikan dinding dada ke dalam ada di bagian diafragma. Selanjutnya, kita palpasi. Kita letakkan telapak tangan kita di dada. Kita rasakan pengembangannya. Sudah itu, kita ketuk di sela-sela iga dari 1 sampai ke 5. Sudah itu, kita harus rotasi. Kita dengarkan suara nafas
Di slide yang kedua, apakah suara nafasnya normal, vestibular, atau suaranya tidak normal, seperti bising, mengi, ataupun roti. Di seluruh lapangan. Ini suara nafasnya normal yaitu vestibular. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tubuh yaitu yang pertama tidak inspeksi. Bagian inspeksi pada tubuh itu seperti itu. Terus di bagian posisi seperti apakah itu berlutut atau tidak. Terus kita palpasi menggunakan dua jari di depan posisi itu, kita terasa di depan. Antara berdirikan ada di slide berapa normalnya, ada di slide ketiga. Setelah itu kita tutup, kita terisi. Suara mengetuknya seperti mengetuk benda. Sudah itu kita auskultasi. Di slide kedua di satu normalis dan satu aorta. Maka suara dengarnya jernih atau tidak. Selanjutnya ke bagian ketiga. Jadi maaf berat. Kita inspeksi apakah bentuknya datar, cembung, atau ada berjalan seperti ini. Terus kita lakukan auskultasi. Kita dengarkan desir-desusnya selama 1 menit dulu beberapa kali memberi desus. Itu kita raba apakah bayi ini merespon atau tidak, jadi atau tidak. Sudah itu maaf ya, kakinya ditekuk. Maaf ya, kita raba di bagian imuninalis. Kita raba apakah ada gejala seperti info atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada alat digital ya Bu. Maaf ya Dek, ganti ya Bu. Dikarenakan dari laki-laki, jadi kita lihat apakah meatus uretranya sudah di ujung penis atau belum. Karena ada kasus yaitu hipospedia atau ekospedia yang meatus uretranya itu tidak di ujung penis. Terus kemudian kita pegang juga seperangnya, kita raba apakah tesnya sudah turun atau belum. Sekarang kita juga akan periksa bagian anus, kita lihat apakah ada kelainan atau tidak, ada kemerahan atau tidak, dan ada iritasi atau tidak. Pada bayi baru lahir untuk mengetahui apakah anusnya sudah padat atau tidak, kita gunakan cara meconium atau BAB pertama pada bayi baru lahir harus keluar dalam 24 jam pertama. Dikarenakan si adanya sedang diare, jadi agak pendarahan ya Bu. Ya. Selanjutnya kita ke pemeriksaan ekstremitas yaitu kaki dan tangan. Kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Jika ada pembengkakan, tekan dengan kedalaman berapa dan derajat berapa, sesuaikan dengan bentuk pembengkakan yang ada. Selanjutnya kita akan periksa papirali irregularnya. Kita tekan ujung jari. Jadi kan berwarna pucat. Nah, waktu dibuka nanti juga akan kembali merah. Kita lihat seberapa lama jadi merah lagi. Normalnya itu kurang dari 2 detik. Selanjutnya kita juga akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot. Nah, pada bayi baru lahir kita belum bisa meminta otot sendiri untuk mengangkat tangannya. Jadi untuk mengetahuinya kita lihat pada saat bayinya bergerak aktif, kita tahan tangan dan kakinya. Jika bayinya melawan dengan kuat, berarti kekuatan ototnya juga penuh atau kita bernilai 5. Gitu ya Bu.
Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Jadi seadanya kan tadi demam, terus juga berat badannya menurun dan juga mencret dan ada iritasi. Jadi setelah ini kita akan melakukan pemasangan infus dan juga pemberian obat. Tunggu ya Bu. Demikian yang bisa kami lakukan. Jika Ibu perlu apa-apa, kami ada di ruang perawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah selanjutnya kita mencatat dokumentasi di buku catatan keperawatan. Terima kasih yang sudah menonton.